Halo, what's up guys? Selamat datang kembali di my YouTube channel pastinya. Assalamualaikum. Iya. Pagi ini hari Kamis ya, 4 Mei 2023. Dan kali ini kembali aku ajak kalian untuk mengikuti kegiatan aku hari ini. Aku hari ini dinas siaran pagi ya jam 9. Nah, ini bentar lagi jam 9 dan kita lagi on the way ke kantor pagi ini. Dan ada kegiatan apa aja di kantor yang bakal aku ikutin hari ini selain dinas ya, selain naik shift siaran. Ikutin terus vlognya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini pastinya, dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke, kita let's go ke kantor. Oke guys, aku udah sampai di kantor dan iya, tugas pertamaku sampai di studio atau di kantor ya adalah melihat kelengkapan-kelengkapan yang aku harus gunakan ketika siaran ya, atau prosedur-prosedur yang ditetapkan gitu. Artinya kayak apa ya, langsung aja deh aku nampain pulpen udah pasti, karena kita nanti bakal nyatet-nyatet lagu yang bakal kita putar ya. Oke, nyatet lagu. Catatnya di mana? Di sini. Di DAS alias daftar acara siaran, guys. Ya, ini satu tumpuk ini ada berapa lembar gitu ya. Ini untuk 4 day part ya. Nah, ini 4 day part, pagi, siang, sore, sama malam, guys. Jadi 4 day part ya. Dan kita akan mempedomani ini selama siaran. Nah, kalau aku kan, kalau tadi subuh ada Nanda ya, yang siaran dari jam 5 sampai jam 9, 4 jam. Nah, kalau aku dari jam 9 sampai jam 2 siang nanti. Nah, selama 5 jam aku siaran itu aku berpedoman pada ini guys, pada daftar acara siaran ini. Dan lagu-lagu yang aku putar nanti di playlist itu juga bakal aku catat di sini sebagai laporan bulanan ya, sebagai laporan harian maksudnya. Kemudian akan direkap di bulanan nanti guys. Nah, itu dia ya. Ini sebagai contoh yang udah ditulis manandanya. Tuh, diisi dan nanti aku akan isi di belakangnya guys ya, di belakangnya. Nah, ini dia yang pertama tadi pulpen, kemudian yang kedua daftar acara siaran atau DAS-nya yang mesti aku cek ya kelengkapannya ada apa enggak gitu ya, karena selama 5 jam aku siaran aku bakal berpedoman pada daftar acara siaran ini guys. Kemudian cek berikutnya adalah ngecek mic gitu ya, ini mic-nya fungsi enggak gitu ya. Cara ngeceknya itu matiin, naikkan, tekan tombol, oke, itu ada yang ngedip. Oke, nah itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu cara ngecek mic-nya dan juga mixernya. Terus lagu juga ini kalau tadi bukan peninggalan ya, playlistnya Nanda dari subuh sampai jam 9. Dan ini kebetulan sekarang kan lagi ngerilai ke Jakarta guys ya. Kita tuh di RRI Pro 2 seluruh Indonesia itu ada yang namanya relay Jakarta di tiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu ada program nasional music live chat namanya, dan kita bakal relay ke sana selama 1 jam dari jam 9 sampai jam 10. Nah, berhubung ini lagi relay ke sana gitu ya, ke Pro 2 Jakarta, jadi aku bisa nyiapin playlist nih guys ya, nyiapin playlist ini untuk aku siaran selama 5 jam ke depan guys. Oke, itu dia ya. Dan juga selain playlist siaran lagu gitu ya, aku juga harus nyiapin ini informasi ya. Biasanya kita juga nyiapin skripsi gitu ya. Ya nanti ada skripnya. Biasanya kita akan siapin apa sih informasi yang bakal kita sampaikan selama 5 jam siaran gitu ya.
itu kita punya skripnya, punya naskahnya gitu ya. Dan juga selain itu, kalau di skrip kan kita bikin mungkin kemarin atau semalam kita bikin ya. Nah biasanya itu akan ada info update terbaru pagi ini. Kita akan bacanya atau kita akan lihatnya itu di portalnya RRI guys ya, di rri.co.id. Oke, itu dia ya. Dan itu dia paling tidak hal yang harus kita siapkan sebelum mulai siaran guys. Oke, nah itu dia. Dan seperti apa aku siaran selama 5 jam ini ya, dan juga nanti aku bakal coba nampain juga ke kalian gimana cara mempersiapkan playlist guys ya. Oke, ikuti terus vlognya kali ini lebih ke daily vlog ya, kegiatan aku hari ini guys. Nah selain siaran 5 jam ini, mungkin apa sih nanti yang bakal aku kerjain, atau di sela-sela siaran ini apa sih yang bakal aku ikutin nanti gitu ya. Karena dapat informasi kemarin itu katanya hari ini ada halal bihalal dari RRI Pusat. Jadi kita bakal ngikutin halal bihalalnya melalui aplikasi Zoom ya gitu. Jadi nanti kita di aula bakal ada Zoom meeting untuk ikut halal bihalal dengan Dirut LPP RRI teman-teman. Oke, pokoknya seperti apa kegiatan aku hari ini atau apa yang aku kerjain selama 5 jam siaran ini, ikutin terus vlognya sampai selesai. Oh iya, ada yang ketinggalan guys. Ada satu lagi yang semestinya kita cek juga, yaitu kayak semacam berita kehilangan yang harus kita baca gitu ya. Ada adlib juga, ada iklan-iklan baca gitu yang harus kita baca juga. Biasanya itu akan ada di studio ya, akan ada di meja ini, dan kita harus cek ada berapa adlib, ada berapa berita kehilangan ya, atau ada apa-apa lagi materi atau bahan yang mesti kita baca di sela-sela siaran guys. Jadi benar-benar sebelum mulai siaran kita tuh benar-benar ngecek semuanya ya, keperluan atau hal-hal yang berhubungan dengan siaran kita selama 5 jam ini guys. Oke, biasanya aku juga ngecek frekuensi sih ya. Kayak lagi di jalan ke kantor misalkan, aku suka setel radio di mobil gitu ya, atau sampai sini gitu aku pakai handphone buat ngecek stabil nggak sih ininya gitu ya. Karena kan tanggung jawab ini radio ini atau kantor ini bukan cuma tanggung jawab satu orang aja atau satu bidang aja, tapi sama-sama gitu ya. Kayak kami di siaran sebagai penyiar gitu ya, juga boleh juga dianjurkan untuk monitor frekuensi gitu. Mana tahu pas kebetulan orang tekniknya nggak lagi memantau ya, terus kita pantau dan ada kendala dengan frekuensi, kita bisa laporkan, bisa kasih tahu bahwa ini frekuensi lagi bermasalah, coba dicek, begitu teman-teman. Artinya saling menjaga ya. Oke, itu dia. Ini setelah ini langsung aja kita lihat seperti apa aku mempersiapkan playlist dan segala macamnya. Oke, terus jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya. Setelah ini aku maunya dibikinin konten apa lagi gitu teman-teman ya. Komen di bawah gitu. Oke, itu dia. Oke guys, berhubung aku sudah siap mempersiapkan dan mengecek playlist tadi dan juga kelengkapan siaran ya, SOP pokoknya. Dan sekarang kita coba ikutin halal bihalal dari Jakarta ya. Berhubung juga sekarang aku lagi ngerelay Jakarta untuk program Music Live Chat, jadi aku bisa bergabung ke aula untuk mengikuti halal bihalalnya. Oke, seperti apa kilas halal bihalal dari RRI Pusat? Mari kita ke aula. Mempererat tali silaturahmi di antara kita. Mari kita mengisi momen ini dengan menebar nilai kebaikan, saling menghormati, juga saling memaafkan.
siarnya kamu tentunya di edisi siar hari ini teman-teman Pro 2 di Kamis 4 Mei 2023. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking Oke, nah guys, di sela-sela siaran ya, kalian mungkin tadi sekilas udah lihat apa yang aku kerjakan gitu ya di selama siaran ini dan apa aja yang kegiatan yang aku ikuti selama siaran dan selain siaran terutama. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya tadi gitu ya di awal bahwa di kantor itu lagi ada halal bihalal yang diselenggarakan oleh RRI Pusat dan RRI seluruh Indonesia itu mengikuti lewat Zoom meeting gitu teman-teman ya. Nah kali ini aku mau coba sharing-sharing ini ke teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin kalau ada yang tanya, jadi penyiar gampang nggak sih gitu ya? Jadi penyiar itu mudah nggak sih? Jadi penyiar itu syaratnya apa-apa aja sih Kak gitu mungkin gitu ada yang tanya gitu ya. Ada yang mungkin di luar sana teman-teman ada yang pengen jadi penyiar tapi nggak tahu bingung caranya atau apa sih yang perlu dipunyai gitu ya untuk jadi seorang penyiar gitu teman-teman ya. Nah biasanya kalau syarat-syarat itu tergantung radionya gitu ya. Kalau misalkan radio swasta ada yang harus sarjana misalkan, harus sarjana komunikasi gitu ya biar komunikasinya bagus misalkan ya, atau kalau perusahaan-perusahaan radio yang sudah jadi perusahaan ya kan, radio swasta yang udah besar itu biasanya seperti itu sih ya, diminta yang udah sarjana gitu ya, atau radio swasta juga masih ada yang SMA nggak masalah gitu ya. Persoalan skill mungkin biasanya ada radio tuh dilatih lagi gitu ya, ada istilahnya training gitu teman-teman ya, ada istilahnya pembekalan gitu untuk penyiar-penyiarnya juga ada seperti itu. Nah sebenarnya hal dasar yang kita butuhkan gitu teman-teman ya untuk jadi seorang penyiar itu apa sih sebenarnya untuk modal kita gitu ya. Kalau misalkan sudah di radio biasanya kayak kita di RRI itu juga ada namanya in-house training ya. Kita juga punya pelatihan kayak diklat dasar siaran gitu ya, diklat dasar jurnalistik ya, diklat dasar kayak bikin naskah filler, feature, sandiwara radio juga banyak. Pokoknya akan ada kalau udah di dalam gitu kayak kami gitu ngikutin pelatihan-pelatihan tuh banyak banget teman-teman ya, dan benar-benar dibekali gitu. Nah sebenarnya sebelum kita masuk apa sih yang harus kita punyai supaya ketika kita daftar, ketika masuk tes gitu ya kita bisa lolos teman-teman. Nah mungkin ini sebagai pengalaman kali ya, pengalaman dari aku sendiri pribadi. Mungkin setiap orang mungkin akan berbeda-beda ya. Setiap penyiar itu punya taste-nya masing-masing, punya caranya masing-masing dan mungkin akan berbeda. Tapi kalau dari versi aku gitu ya, yang pertama harus kita miliki itu adalah kita tuh sebenarnya lihat diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita tuh suka ngomong gak sih? Kita tuh bukan dalam artian cerewet atau gimana ya. Artinya kita seneng dengan obrolan gitu, suka ngobrol, suka nggak pendiam gitu ya, nggak yang malas ngomong. Biasanya kalau orang-orang malas ngomong tuh ya gitu jadi susah untuk berekspresi ya, kebanyakan orang seperti itu. Jadi modal utama tuh kita suka ngomong dulu nih teman-teman, suka aktif di depan. Kalau misalkan ada forum juga boleh, misalkan apa gitu ya, pokoknya kita harus aktif, harus melihat diri kita tuh suka berbicara apa enggak gitu, yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita harus punya artikulasi, pengucapan kata yang bagus gitu teman-teman ya. Artinya jangan yang kadang-kadang kan ada orang yang agak istilahnya kalau bahasa aku bilang belo ya, orang-orang yang misalkan menyebut kata-kata itu kurang jelas ya, entah L-nya tebal gitu ya, entah kalau R mungkin ya nggak terlalu bermasalah gitu ya, masih terdengar gitu ya. Atau juga justru ada orang yang suaranya cenderung ke hidung gitu ya. Bukan nggak boleh, ada orang yang suaranya cenderung ke hidung tapi dia masih tetap menjadi ciri khasnya ya, nggak begitu sengau gitu teman-teman. Tapi kalau udah sengau banget kayaknya
ya susah sih ya gitu. Jadi tapi kalau memang bisa dikondisikan ketika siaran itu nggak sengau, ya lanjut, itu jadi modal gitu ya. Yang penting nggak sengau teman-teman. Nah itu dia. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga teman-teman ya, yang perlu kita asah juga untuk pemula atau untuk yang ingin masuk di dunia penyiaran adalah wawasan ya. Wawasan, terus juga pembendaharaan kata gitu ya. Nah biasanya kita dapat dari mana wawasan dan pembendaharaan kata itu? Kalau wawasan dan pembendaharaan kata ya pasti wawasan itu kita banyak baca ya, banyak update informasi supaya banyak kita ketahui sesuatu. Pokoknya banyak yang kita ketahui gitu ya, karena ada yang bilang bahwa penyiar itu adalah orang yang tahu semua katanya. Aku pernah dengar ya dari orang, semua teman tuh nanya, "Tam, kamu tahu ini nggak?" katanya. Kadang-kadang kita kan nggak semua kita update gitu, artinya mungkin belum terupdate, tapi orang-orang nanya gitu, katanya penyiar tahu semua katanya. Artinya adalah kita ya harus banyak baca supaya banyak wawasan ya. Kemudian juga semakin banyak kita baca, maka pembendaharaan kata-kata juga akan lebih banyak teman-teman. Itu dia. Jadi karena kalau kayak pengalaman aku kemarin pas masuk RRI itu dites itu teman-teman ya, dites selain tentang RRI-nya sendiri gitu ya, tentang RRI, sejarah RRI segala macam itu dites, ditanya gitu ya. Kemudian ditanya bisa bahasa Inggris apa enggak. Nah sebenarnya kalau bisa bahasa Inggris mantap ya, bahasa Inggris aktif. Nah bahasa Inggris pasif juga oke, karena sebagian radio juga enggak terlalu seperti itu, enggak terlalu yang mengharuskan bisa bahasa Inggris aktif gitu teman-teman ya. Kemudian juga tes praktek. Nah kita akan dites di studio ya, dikasih bahan entah majalah atau apa, disuruh baca sebentar. Habis itu presentasikan seperti siaran gitu teman-teman. Nah artinya itu adalah public speakingnya dites ya. Public speakingnya harus bagus ya, pengucapan katanya harus jelas dan harus lugas gitu teman-teman. Itu mungkin kilas ya tentang apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan untuk jadi seorang penyiar. Oke, itu dia. Dan aku ajak kalian terus ikuti kegiatan aku hari ini. Dan jangan lupa, kembali lagi aku ingatkan buat kalian yang pengen ngikutin terus vlog-vlog aku ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga bunyikan tombol loncengnya ya, supaya update-update terbaru dari aku kalian dapetin nanti teman-teman. Oke, dan juga buat teman-teman nih yang mungkin ada temennya yang pengen jadi penyiar dan bingung mau apa yang harus dipersiapkan ya, kalian mungkin boleh share video ini untuk jadi bekal, untuk jadi dasar teman kalian itu untuk mempersiapkan diri menjadi seorang penyiar radio yang handal pastinya teman. Iya, masih di 90,3 FM RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, itu dia tadi lagu-lagu sudah datang hadirkan menemani suasana siang kamu di siang hari ini. Dan sudah tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, teman-teman Pro 2. Sudah saatnya teman pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama kurang lebih 5 jam teman temenin kamu dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya akhir kata Tama yang bertugas mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap terus kreatif dalam membangun bangsa dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Oke, guys, itu dia tadi aku baru aja closing siaran ya, karena sudah selesai, sudah di jam 2 siang, sudah saatnya aku pamit dari dinas ya, dan juga kayaknya aku pamit dari vlog kali ini karena udah selesai dong ya kan. Terima kasih buat kalian yang sudah ikutin vlog ini dari perjalanan tadi hingga sampai di sini dan melihat segala kegiatan aku yang mungkin nggak terlalu banyak sih ya, tapi setidaknya kalian sudah bisa bayangin sehari-hari aku kalau lagi dinas itu apa sih yang aku kerjain. Dan tadi juga ada tips atau informasi tentang seputar dunia penyiaran ya, seputar
seorang penyiar gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kalian ya, dan kalau menurut kamu informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya supaya dapat lagi nanti informasi-informasi lain yang aku bagikan tentunya. Terus juga buat teman-teman mungkin ada teman lain gitu yang pengen jadi penyiar ya kan, dan bingung referensinya seperti apa, mungkin bisa dibagiin juga video ini untuk mereka yang ingin menjadi seorang penyiar teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti vlog Tama di hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.